Dan jam 6.43 kita akan mulai mendaki ke Gunung Gede. Kita dari pos pemeriksaan Simaksi, surat-suratnya sudah komplit, tinggal ke pemeriksaan akhir di pos sana. Oh, itu puncaknya dekat sekali Pak Don. Puncaknya udah kelihatan. Iya. Puncak gunungnya sudah mulai kelihatan dari sini. Puncak Gede Pangrango. Kita sudah mulai start daerah jalan yang sudah berbatu menuju pos pemeriksaan surat-surat berikutnya. Ikuti terus sampai video berikutnya di pos pemeriksaan di depan. Sudah bisa langsung ya? Tektok. Jauh nggak Pak? Hah? Temannya jauh nggak? Kenapa? Temannya jauh nggak? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Maksudnya nanti kami kesulitan ini. Oh, mau tinggal di sini? Boleh. Mau tektok masalahnya. Boleh. Mencari waktu. Tinggal aja. Kita sudah Itu di pos pemeriksaan surat-surat Simaksi. tinggalan ya Pak. Ini kan sudah selesai. Iya. Belum datang masalahnya. Yang dua belum datang. Kita akan melanjutkan perjalanan ke arah sana karena Ya. Ya udah. karena kita Siapa namanya Pak? Sadona. Oh enggak, yang ditinggal Galvan sama Sulatri. Galvan sama Sulatri. Jadi kalau Bapak Ya. Saya Sadona sama saya Ben. Oke Pak ya. nanti di sini sama Pak Galvan ini. Ya. oke. Ini Pak. Karena kita tektok pulang pergi tidak nginep, jadi kita tinggal yang Lu kemana? yang dua di belakang, karena biasanya yang datangnya malam itu, yang datangnya siang-siang, dia biasanya akan bermalam menunggu sunrise dan sunset. Kebetulan kita mau tektokan, jadi kita tinggal yang dalam surat-suratnya bareng sama kita. Kita akan lanjut ke puncak sana. Kita akan jam 12 kita sudah sampai puncak. Ikutin terus perjalanan ke Gunung Gede dengan Pak Sumono. Pagi ini insya Allah kita usahakan jam 12 sudah sampai di puncak sana. Istirahat sebentar di puncak, 30 menitan kita turun lagi lewat jalur ini juga. Kita sudah di rest area Tanah Merah. Sabtu pagi ini banyak sekali pendaki yang mendaki di Gunung Gede. Saat ini kita perjalanan berapa jam Pak? 1 jam sudah di pos Tanah Merah, rest area Tanah Merah. Kita masih terus ke atas sana, perjalanan 1 jam dari base camp. Setengah menit nih, Setengah jam perjalanan 1, belum ada 1 jam.
baru setengah jam nanjak terus, tapi memang karena kita membawa beban logistik berat banyak, aqua dan makanan, jadi memang lumayan. Kalau bisa kita usahakan jam 10 sudah sampai ke puncak. Ini sekarang jam 8. Mantap. Belum ada jam 8 kali ini ya, Pak? Hah? Belum ada jam 8. Ini jam 7.05 menit. Jam 7 baru. Jadi secara aktual kita tuh jalan 30 menit tuh makan. Kita jalan baru 30 menit. Baru jam 7 sudah balap sekitar ratusan bahkan mungkin ribuan orang, karena memang hari ini kita melihat parkiran juga penuh, basecamp di mana-mana juga penuh. Rata-rata anak-anak muda yang naik ke sini. Jarang sekali orang-orang di atas usia 60 tahun seperti kita. Rata-rata anak-anak muda yang mendaki Gunung Gede. Ikutin terus perjalanan hari ini sampai ke puncak Gunung Gede. Bisa dilihat mereka yang mau camping, mereka yang mau bermalam, peralatan yang mereka bawa pun cukup berat. Ikuti terus perjalanan ke puncak Gunung Gede ini. Masih terus nanjak. Capek, Pak? Pak Sadono sudah pelah-pelah. Hah? Kita minum berapa kali? Baru 2 kali. 2 kali? Sekali berarti berapa cc? Ya, seteguk-seteguk. Hah? Seteguk-teguk. Ini hutannya dari bawah dan atas cukup lebat, hutan yang kita lewati cukup lebat, jalannya pun tanjakan. Itu pohon apa, Bang? Hah? Pohon apa? Pohon anunya bagus-bagus. Ini kayaknya itu apa? Lempeng. Kayaknya keras ya. Iya, ini pohon keras apa? Tanjung. Tanjung. Masih terus nanjak terus. Terus tanjakannya cukup curam. Tanjakan daki sekitar 35-an lah sampai 40 derajat. Kita terus menyalip pendaki-pendaki yang awal, pendaki yang naik lebih dulu. Kita sudah salib ribuan orang. Tidak divideokan karena kita ngirit baterai dan kapasitas SIM card, jadi kita potong-potong. Masih terus nanjak. Di bawah banyak sekali
ribuan orang. Pak Sadono. Mantap Pak Don. Mantap. Mantap. Di sini Kita udah balap 300 orang. tidak ada jalan landai, tanjakannya terjal terus, nanjak terus. Jadi 30 menit perjalanan, tanjakan terus, terjal terus. Kondisinya seperti ini. Ini kalau tertutup awan atau nanti malam, ini diperlukan kewaspadaan. Mudah-mudahan kita berharap nanti malam tidak hujan. Udaranya sejuk sekali, dingin sekali. Kita berkeringat, jadi udara sejuk itu tidak terasa, tapi udara yang kita tarik lewat hidung terasa sekali. Ini hutannya hutan lebat, hutan lebat, tapi treknya sudah bagus karena sering dilalui orang. Trek sekitar 1,5 meter rata-rata, sudah tidak perlu menyibak belukar, cuman banyak sekali alternatif jalan. Kita bisa melingkar lewat sini, kita juga lewat sana. Ya Mas, aduh ya Allah, ini ada rest area istirahat, tapi kita terus melanjutkan perjalanan karena kita memang rencananya tektokan sampai atas terus balik lagi, tidak membawa perlengkapan untuk bermalam. Lebih terjal lagi. Kita tunggu Pak Sadono di belakang. Ikutin terus perjalanannya pagi ini. Kita sebentar lagi sudah sampai ke pos berikutnya. Ayo Pak Don. Ini kita sudah 10 meter lagi. Hah? Sudah sampai di pos pemberhentian berikutnya. Kalau kayak gini jadinya gini. Mirror Sudah ada tempat area di pos 1. Ini pos 1. Kita masuki trek berikutnya di
pos 1 tidak ada yang jualan, tidak ada warung, jadi kita ngirit logistik. Di pos 1 nggak buka atau memang kita masih terlalu pagi, jadi belum tahu nih. Kemungkinan memang tidak buka di pos 1 ini. Kita lanjut Pak, lanjut pelan-pelan tapi pasti. Wah, ini ada orang buang itu yang tidak patut untuk ditiru. Kita lanjut lagi ke 54 menit 2 kilo. perjalanan waktu dengan waktu tempuh 50 menit dengan Dari base jarak camp, tempuhnya 2 kilo dari base camp. dari base camp 2 kilo sampai pos 1. Waktunya 54 menit. 54 menit. Ternyata Karena- nggak jualan warungnya. Karena kita memang sudah menyalip ribuan pendaki dari tadi. Pendaki yang membawa logistik banyak karena mereka memang ada rencana untuk bermalam di atas, jadi mungkin bawaannya cukup berat. Kalau kita ringan, jadi bisa menyalip ribuan orang. Ini Nanti fotonya apa? pos Bayangan 2, jadi belum pos 2, ini baru pos Bayangan 2. Lumayan buat istirahat, juga ada puluhan anak muda yang istirahat di situ. Baru Bayangan. Monyet, ada monyet di atas sana. Iya, kita sudah melewati pos Bayangan 2. Tapi tas saya buka nggak tadi? Enggak, Jadi kok ada yang teriak-teriak. Tasnya buka, tasnya buka. Pukul lagi. Kenapa? Gede, hitam. Oh, macan Pak. hah? Macan? Bukan. Enggak lah, Hitam hitam. lutung. Kelihatan nggak? Enggak. Gede itu. Dibanding yang gunung pasir gede ini. Tuh ada 2. Oh, ini mah bukan ini. Banyak Pak. Iya, ada banyak tuh. Panggil Linda. Kata Linda setan. Lin, temenmu ada di sini, Lin. Aduh. Banyak. Pos Gua Bayangan, Kampung Siamang. Hitam. Lebih Iya. gede dibanding Banyak Gunung sekali. yang di Gunung Pancal ataupun Daulong. Ya. Banyak sekali Oh, dia lagi berburu ya. di atas pos Bayangan 2. Banyak lutung. Dia lagi cari apa tuh, Mas? Makanan. Cari makan lah. Tapi enggak berburu kan? Enggak. Makanannya apa? Buat apa itu? Wih, itu dia. Loncat di antara Lutung itu atau lutung? Itu hitam tapi di bangunan. lutung bukan ya? Loncat dari pohon ke pohon. Banyak sekali. Tuh suaranya. Banyak sekali tuh. Ikutin terus. Perjalanan masih nanjak ke atas sana. Masih terus nanjak ekstrim. Kita nanjak pelan-pelan. Alhamdulillah, kita sudah di Lekop Lenca pos 2. Ini sudah
sampai di pos 2. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Berapa jam Pak perjalanan? Jam 10 menit 2,4 kilo dari camp. 1 jam 10 menit. 2,4 kilo. Perjalanan 2,4 kilo dari base camp sampai pos 2 ini. Kita akan terus ke arah atas sana, tapi sementara kita istirahat dulu di sini. Istirahat, mau ngopi dulu. Kita juga sudah bertemu sama teman-teman yang rencananya mau bermalam di atas. Di pos 2 ini sudah banyak yang sudah istirahat dari tadi. Kita akan lanjut Ini minum enggak? terus ke perjalanan ke atas sana. Mudah-mudahan jam 10 nanti kita sudah sampai puncaknya sana. Kita istirahat dulu, kita minum-minum dulu. Cuaca hari ini cerah sekali, tidak mendung, tidak ada mendung sedikit pun. Cerah, tapi udaranya dingin karena rindangnya hutan di sekitar sini. Kalau kita lihat nggak ada mendung sama sekali. Masih sepi orang. Tamak. Kita masuk rombongan pertama yang di depan. Yang lainnya anak-anak muda masih ada di belakang. Karena bawa barang bawaannya cukup banyak, berat, makanya sedikit kepayahan di belakang. Kita di depan sana nggak ada orang sama sekali, hanya kita berdua. Yang lainnya masih di belakang. Kita sudah banyak sekali menyalip gerombolan pendaki-pendaki. Kita masih terus menyusuri hutan di sekitar Gunung Gede Pangrango. Mantap, ikutin terus perjalanannya sampai ke puncak di video-video berikutnya. Itu ada mantap. Ini ada sedikit datar
kita ketemu burung ciung wanara tuh. Tuh terbang. Itu mitosnya Penunjuk jalan. dia penunjuk jalan. Jadi nggak boleh diganggu. Dia akan ngikutin terus. Oh bener tuh ke sana tuh. Ngikutin itu jalur. Mitosnya kalau kita niat nangkep, dia Just. akan menyalahkan arah kita. Iya, ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri sehingga kita tersesat. Ya. Itu mitosnya. Merinding ya. Tadi kebetulan di briefing sebelumnya sama yang di atas, yang di bawah tadi, Mang Ujang. Aduh, ini ketemu lagi yang kloter berikutnya. Ya Mas, Ayo, ayo siap. kita lanjut. Lanjut terus. Jam berapa tadi masuk? Jam 7. Tuh, jam 7 sudah sampai sini. Kita lanjut terus perjalanan ke atas sana. Itu tadi burung ciung wanara yang di briefing sama Mang Ujang ya. Nah, iya. Mang Ujang, kalau ketemu burung tadi nggak usah diganggu karena dia justru sebagai penunjuk jalan. Tuh bunyi terus. Kita ketemu sama pemuda-pemuda yang naik lebih awal. Mas silakan dulu Mas. Ikutin terus perjalanan sampai ke puncak sana. Sebentar lagi sudah di pos 3. 20 meter lagi. Perjalanan berapa ini Pak? Cek dulu. Satu jam 55 menit 3,4 kilo. Ini sudah 1 jam 55 menit. Perjalanan ditempuh 3,4 jarak 3,44 kilo. Jadi benar dari pos 2 1,5 kilo, waktu tempuhnya 1 jam. 1 jam 1,5 Pas kilo prediksinya. dari pos 2 sampai pos 3 ini 1,5 kilo ditempuh dengan 1 jam ya Pak. 1 jam jarak 1,5 kilo dari pos 2 ke pos 3. Ini dia pos 3 Buntut Lutung. Pos Buntut Lutung 2260 mdpl. Ini di sini ada sudah banyak yang sudah sampai di sini. Ada yang jualan minuman. Di sini sudah. Jam berapa sekarang Pak? Jam setengah 9 sudah sampai di pos 3 Buntut Lutung. Pemuda-pemuda ini sudah banyak sekali di sini. Lagi istirahat. Ada minuman-minuman, ada Indomie, ada kopi. Bisa istirahat di sini juga memang diperlukan dan perlu menambah logistik untuk ke atas sana. Luar biasa. Ikutin terus perjalanan kita sampai pos berikutnya ke atas sana. Kita lanjut ke perjalanan berikutnya, ke video-video berikutnya. Ikutin terus sampai puncak Gunung Gede. Kita perkirakan jam 10 atau jam 11 sudah sampai di atas puncak Gunung Gede.
kita istirahat sebentar menambah air minum. Kawan saya menambah air minum, beli air minum dulu. Dari pos 3 ke pos 4 memang tanjakannya sedikit berbeda dari pos berikut sebelumnya. Ini relatif terjal, disebutnya pos buntut lutung, mungkin karena tanjakannya panjang dan terjal kayak buntut lutung yang lagi ngelayut. Aduh, di belakang ada 5 atau 6 orang pendaki lain. Di atas juga ada beberapa pendaki lain. Biasanya dari pos 3 ke pos 4 inilah yang ada burung ciung wanara, tapi kita tadi temukan justru masih di bawah, masih di pos 2 tadi. Biasanya di sini, di pos ini kita menemukan burung tersebut. Ini treknya ke arah puncak Gunung Gede dari pos 3 menuju pos 4. Melalui di bawah pohon-pohon besar sehingga tidak terlalu panas, sejuk, dingin, tapi memang cukup curam, sangat menguras tenaga. Di sini justru malah tidak ditemukan binatang khas pegunungan, tong peret, seperti di Bukit Sentul. Di sana banyak sekali tong peret. Nih, 45 derajatan tanjakan dakinya, lerengnya lebih dari 45. Tidak begitu curam, coba di sini banyak akar-akar yang melintang di sepanjang perjalanan. Ini ada rest area.
bisa untuk beristirahat. Aduh, ketemu lagi Kang. Lumayannya Kang. Iya. Aduh, nguras tenaga luar biasa. Olahraga. Olahraga jantung nih. Aduh, ini enak buat istirahat, buat duduk di sini nih. Aduh, kita cobain istirahat. Aduh, kita lanjut pelan-pelan saja sampai ke pos berikutnya. Tanggung Pak, teruskan. Iya, nah, ini dia jalurnya. Akarnya akar-akar besar. Aduh, kecepit lagi sepatu. Kecepit sepatunya tadi. Aduh, sobek jangan-jangan. Aduh. Ini lebih dari biasanya, ini luar biasa. Inilah gunung yang sebenarnya. Tapi jalurnya tidak seseram Gunung Paseban. Ini benar-benar gunung, tapi tidak seseram Gunung Paseban yang banyak lintahnya. Aduh, di sini nggak ada lintah, tapi jalurnya bisa membuat orang jadi merangkak nih. Tuh, itu dia. Kita sudah ditunggu di tanjakan berikutnya. Ikutin terus perjalanannya sampai ke pos 4. Kita masih berjuang. Di tanjakan-tanjakan yang masih terjal sekali ke sana. Kita lewat bawah pohon rubuh. Terus ini tanjakan dari dari pos 3 ke pos 4, luar biasa. Tanjakannya luar biasa. Suasana gunung beneran. Ini benar-benar Suasana gunung. gunung serius nih. Contohnya ini akarnya aja segini nih, akarnya udah di atas ini. Ini tanjakan 90 derajat. Mau nggak mau harus begini cara mendakinya. Nah tuh gini. Nah ini teknik benar-benar diperlukan, teknik pendakian. Nih, salah ambil jalur, resiko akan terpeleset, akan susah. Nah ini dia, kerikil-kerikil kecil itu salah satu tantangannya juga. Akar-akar kayak gini kita harus cari mana yang bisa dilewati, mana yang itu tidak bisa dilewati. Tuh, kita lewat sana. Nah, nih sini. Oh, ini. gunung beneran nih. Hais. Tuh di situ kita. Ini lewat lembahnya aja itu Pak. Ke sini nih.
Enggak. Ini deh. Nih. Ada tapaknya ini. Pak Sadono lewat sana. Saya lewat sini. Tuh. Ini Pak yang landai Pak. Ini dia. Kan. Pak Sadono masih sana. Kita sudah sini. Ini dia. Jalurnya masih penuh dengan akar-akar sepanjang jalan. Seluruh jalurnya. Dan kerikil-kerikil kecil. Ini kalau diinjak. Yang kanan salah sekali itu. Enak kanan. Yang kanan yang enak, yang kiri nggak enak. Kiri yang landai tadi yang saya lalui. Ini dia. Kita melewati jalur yang ini. Ini benar-benar gunung. Benar-benar gunung. Dan ini memang terkenal dengan tanjakan terjalnya. Dari pos 3 menuju pos 4. Ini licinnya karena kerikil tuh, kerikil dan pasir. Jadi melusur karena kerikil dan pasir. Ya Inilah. Allah, ya Allah. Kami Inilah. sedang menikmati Tanjakan di Gunung Gede Pangrango. Ini belum sampai pos 4 tapi kita sudah termenggeh-menggeh karena memang tanjakannya ya dari pos 3 dari ke pos 4 ini lumayan terjal dan nggak ada jalur yang enak. Jalurnya ya begini nih. Ini tanjakan-tanjakan banyak akarnya pun hampir 1 meter lebih kayak gini nih tanjakannya nih. Jadi nanjaknya harus tidak bisa mengandalkan trekking pole doang atau tongkat. Kita harus mengandalkan seperti ini, akar-akar dan kayu-kayu untuk membantu kita nanjak. Ini memang tidak mudah. Di tanjakan pos 3 ke pos 4 Gunung Gede Pangrango ini benar-benar
menguras tenaga, menguras energi. Tuh, karena tanjakan lerengnya itu ya sekitar 45, tapi dari tadi belum pernah ketemu medan yang datar, semua tanjakan. Dan rata-rata treknya sama seperti ini, suram. Dan sebetulnya yang membuat susah diantaranya ini pasir-pasir model kayak gini nih. Kalau tinjak gelusur. Jadi benar-benar harus selektif mencari pijakan yang tepat untuk kita naik ke atas. Nih dia banyak akar-akar yang malang melintang di sepanjang perjalanan. Ini benar-benar tanjakan yang luar biasa. Allahu Akbar. Bukan 1-2 kali tanjakan, tapi berkali-kali kita menemukan tanjakan seperti ini. Itu ada tenda, apakah itu pos atau hanya sebatas orang istirahat saja. Mudah-mudahan itu pos keempat. Oh bukan, itu orang jualan kayaknya. Pos bayangan, orang berjualan. Oh iya, di pos bayangan. Sebentar lagi kita sampai di pos bayangan. Di tanjakan berikutnya, ikutin terus perjalanannya. Di pos aja dah. Sudah pela-peloh si Pak Sadono. Males dah. Udah males. Ini kita memang melintasi tanjakan-tanjakan yang kayak gini. Hutan belantara dengan akar-akar yang lumayan banyak, dan ini perlu hati-hati mencari pijakannya. Nah kalau salah kita mijak kayak tadi saya, sepatu jadi kecepit, susah untuk nariknya lagi. Ini benar-benar hutan belantara, tapi jalurnya sebetulnya sudah relatif enak ya. Trapnya sudah ada kayak gini, sudah sering dilalui oleh pendaki. Walaupun medannya berat, tapi masih relatif enak untuk didaki, tidak begitu susah. Ini biasanya orang kalau camping bisa pasang tenda di sini, kayak tadi di pos bayangan.
orang camping di sekitar situ. Nanti mereka melanjutkan lagi perjalanan ke atas. Wah, ini ada akar. Kayaknya akar bajaka ini. Ini kita sebentar lagi sudah sampai ke pos 4 kayaknya. Karena itu dia. Ini rotan ya? Bajaka kayaknya, Pak. Akar bajaka. Rotan berduri. Hah? Rotan berduri. Berduri, Pak. Setiap ruasnya ada durinya lah. Kelihatan ada bayangan, kayaknya orang camping lagi, bukan pos. Ikutin terus perjalanannya pagi ini sampai ke puncak. Ini baru pertama kali, jadi kita nggak tahu berapa lama lagi sampai ke puncak sana. Tapi yang jelas ini tadi di pos 3 aja sudah 2600, ketinggiannya adalah 2900 kira-kira, jadi tinggal sedikit lagi 300 ya, plus minus 1 kilo lah lagi. Kita sudah jauh dari pos 3, kemungkinan tinggal beberapa ratus meter lagi. Perjalanan dari pos 3 Udah dekat belum? Udah lumayan lah. Iya. ke tinggal berapa meter lagi? Kalau di meter saya kurang tahu, paling 20 menitan kalau di menit. Kalau 20 menit ya, dari sini ke Iya. pos 4 ya? Iya. Oke, 20 ini menit 20 nyantai. menit lagi kita sampai di pos 4. Iya. Satu dua yang milonya. Ini di sini ada yang Udah berapa lama lagi? banyak. Hah? Namanya ada semangka. Ini goreng pisang lagi digoreng. Enggak, orang lah sini udah berapa lah? Yang naik Hah? baru bapak sama anak-anak tuh. Oh, yang Oh, anak-anak berarti rombongan kita paling atas berarti ya? Iya. Oke, Sampai naik kita masuk berapa? kategori paling Jam berapa atas tadi? nih. Tadi Siapa? anak-anak itu. Saya kemarin sore nginep sini. yang nginep. Jadi kita Emang malam nggak ada istirahat babi? sebentar di sini. Nggak ada, Hmm. tapi sih nggak tahu kalau di luar. Hmm. Emang Ikutin tadi malam banyak orang sini? perjalanannya sampai ke puncak sana. Malam 20 menit lagi jarang kita sampai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di Simpang Maleber, pos 4. 2622 mdpl, pos 4. Ayo lanjut Kak. Lanjut Kak Mas. Ayo lanjut. Bagi dulu air dulu. Itu ya ambil apa? Kita lanjut ke atas. Ikutin terus sampai ke pos berikutnya. Ini pos 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di pos 5, alun-alun Surya Kencana Timur, dengan ketinggian 2756 mdpl. Mari Mas, kita Ya itu di orang situ depan. pertama yang sampai alun-alun Surya Kencana di pendakian hari ini. Ini kita orang yang pertama. Mereka sudah dari tadi. Ikutin terus perjalanannya sampai di alun-alun Surya Kencana ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inilah suasananya puncak Surya Kencana. Mantap sekali. Ikutin terus perjalanannya, pasti seru. Gimana tadi? Mereng dong. Kayaknya apa yang mereng?
Bentar ya. Udah ya. Berapa? 4 jam 40 menit 40 menit dengan cara Gila. 7,4 Pengaturan HBM 4K. 7,4 km. Sekarang kita sudah di atas puncak Gunung Gede. Sebelah sana adalah kawahnya. Kawah Gunung Gede. jam 40 menit Bukan asli di sana adalah gunung 7,4 km dari base camp Putri. Hanya kita sampai ke puncak puncaknya di sini rupanya. Luar biasa. base camp Putri yang mencapai puncak Ini Gunung Gede, itu Gunung Pangrango. Puncaknya ada di sana. 2020. Sekarang dalam Iya. itu Gunung Pangrango, Pak. Ya, Gunung Pangrango. Itu Gunung Pangrango di sana. Mau lagi atau gimana? Gede sih. Udah yuk. Oh, tinggal Jalan gitu. ke arah sana. Jalan ke arah sana. Ke bawahnya, oh itu kawah. Kawah Gunung Gede rupanya. Kelihatan, kalian bisa lihat bahwa itu masih mengumpulkan asap. Itu Gunung Pangrango di sana. Kita terus perjalanan baliknya seperti apa. Ini kondisinya agak sedikit mendung di puncaknya ini, di puncak Gunung Gede ini. Jadi Gunung Pangrango tidak kelihatan jelas dari sini. Ikutin terus, mantap. Di puncak Gunung Gede, masih di puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2958 mdpl. Dari sana, dari arah Cibodas menyusuri lereng kawah langsung ke Cibodas. Kawahnya sekarang ini tertutup oleh kabut, kawah tertutup oleh kabut, jadi nggak kelihatan. Di sana adalah Gunung Pangrango, nggak kelihatan. Kita akan tunggu sampai kelihatan gunungnya. Mantap. Kita mulai turun dari puncak Gunung Gede. Jam 12 pas kita turun. Tadi jam 11 nyampe di atas. Jadi seperti apa keseruannya nanti nih, kita turun sampai bawah sampai jam berapa? Alhamdulillah sudah sampai di padang savana, tempat perkemahan pendaki. Kita dari sana, dari puncak Gunung Gede. Sekarang kita mau mengarah ke Gunung Putri. Sebentar lagi, mudah-mudahan 1,5 jam lagi. Tadi berangkatnya 1/2 jam, kita pulangnya rencananya juga 1/2 jam. Itu sampai di pos 5. Ikutin terus perjalanan. Mantap. Suasananya berkabut, kabut sudah mulai turun. Puncak bukitnya juga sudah mulai tertutup. Ini puncak Gunung Gede di sana. Puncaknya Gunung Gede di sana. Tadi jaraknya 1,1 kilo ditempuh berapa menit, Pak? Berapa menit tadi? 30 menit. 26 menit. Mantap. Jam 50 menit Pak dari puncak. Kita sudah sampai di pos 5 alun-alun Surya Kencana. Kita dari arah sana pulang ke arah Gunung Putri ke sana. Ini berapa menit kita perjalanan tadi dari sana? Dari puncak 50 menit. 50 menit dari puncak. Waktu jaraknya? Jaraknya nanti aja. 7,6. 7,6 kilo
Dari puncak ke sini 7,6 ditempuh dengan 50 menit. Di alun-alun Surya Kencana, di hamparan bunga edelweiss. Bunga edelweiss sepanjang ini banyak sekali. Sampai ke sana-sana. Kita akan lanjut melanjutkan perjalanan ke arah Gunung Putri sana. Ikutin terus. Turun dari pos 4 ke arah pos 3. Makin rame yang naik. Kita sudah turun karena kita pagi-pagi naiknya. Jadi mereka yang mau bermalam di atas baru naik. Kita sudah turun. Berapa sekarang? Ini di pos 3 ramai sekali. Pagi tadi kosong. Jam berapa? Jam berapa sekarang? Sekarang kita udah jam 2 mas. Jam 2 pas. Kita tiba di pos 3. Kondisinya ramai sekali. Di pos 3 ini banyak yang makin sore makin banyak yang naik. Tadi di sini masih kosong, sepi. Sekarang ramai sekali. Di pos 3 ini suasananya di jam 2 ini luar biasa ramai. Ada anak kecil juga yang ikut mendaki. Luar biasa. Baru sampai pos 3. Ikutin terus perjalanan. Sampai di pos 2. Turun dari Gunung Gede. Jam berapa sekarang Pak Don? Jam setengah 3. Setengah jam dari pos 3 ke pos 2. Ditempuh dengan waktu setengah jam. Kita sudah di pos 2. Kita meneruskan ke pos 1 sana. Tapi Pak Don lagi mau set strafanya. Ikutin terus perjalanan turun dari puncak Gunung Gede. Kita turun dari Gunung Gede. Sekarang ini sampai di pos 1 Bayangan. Ikutin terus ke sana arah pos 1. Mantap. Kita turun dari Gunung Gede. Sudah sampai di pos 1. Informasi lama. Ada di ketinggian 1880 mdpl. Sebentar lagi kita sampai di base camp. Sudah di pangkalan ojek. Ojek untuk pendakian. Ini di sini ada abang-abang ojek yang biasanya nganterin dari base camp sampai sini atau dari sini sampai ke base camp lagi. Sampai sana udah nggak bisa dipakai ojek karena jalurnya pun terjal luar biasa. Dan ini berkabut di sekitar sini di lereng Gunung Gede. Di lereng Gunung Gede arah pos 1 Gunung Gede. Kita akan mengarah ke base camp sana. Base camp kita ada di sana. Kalau mau naik ojek, ada ojek yang standby di sekitar sini. Tapi kita akan menikmati perjalanan. Di sini juga ada ojek tanah merah, tapi ini ojek tanah merah yang bawah. Di atas ada ojek tanah merah di atas. Kita ke arah base camp, ke arah sana. Suasana sore hari ini kabutnya cukup tebal. Pohon-pohon tidak nampak karena tertutup kabut. Bisa dilihat kabut di sekitar kaki Gunung Gede ini cukup tebal. Ikutin terus sampai ke
base camp kita di bawah sana. Ini kita sudah sampai di pos Zelki, base camp Zelki. Kita sudah sampai. Tadi om berangkat teman yang berdua nyusul tadi. Oh gitu, Nggak berarti lama. sudah sampai sini. Alhamdulillah selamat sampai kembali di tujuan. Mantap. Ya, ini.